Kali ini saya akan membahas mengenai financial diet, ya, jadi financial diet atau diet keuangan. Ya, sebenarnya topik ini financial diet saya pernah angkat di podcast, ya, podcastnya Finvok tahun 2019 saat itu. Tapi apa yang saya bahas kali ini memang sebenarnya agak berbeda, ya, dan tentunya akan lebih detail kali ini. Ya, nah kita masuk yang pertama. Karena kita bahasnya adalah financial diet atau diet keuangan, maka pertama kita harus tahu apa tujuan dari diet. Ya, tujuan dari diet itu apa sih gitu ya. Nah, teman-teman, kita sering mendengar kata diet. Ya, dan biasanya tujuan dari orang melakukan diet itu adalah untuk menjaga berat badan di angka yang normal. Jadi cuma biasanya banyak orang yang ini ya, mereka salah pengertian. Ya, diet itu kan sebenarnya bukan tidak makan gitu kan, atau makan seminim-minimnya, bukan gitu. Tapi diet itu adalah mengatur pola makan, ya, sehingga tujuannya bisa tercapai, yaitu apa? Berat badannya normal. Nah, ya, jadi kalau diet itu adalah pengaturan pola makan. Maka diet keuangan, ya, diet keuangan itu adalah pengaturan pola pengelolaan keuangan. Ya, kita mengatur, kita punya pola dalam mengelola keuangan gitu. Nah, sekarang apa itu diet keuangan, ya, atau financial diet? Kalau diet kan pada umumnya agar kita bisa lebih sehat, ya. Maka diet keuangan ini agar keuangannya yang sehat, teman-teman. Ya, keuangannya sehat. Ya, sama ya, kalau tadi diet makan bukan berarti nggak boleh makan sama sekali. Enggak, justru harus makan. Kalau nggak makan kan mati gitu ya. Nah, terus diet keuangan juga sama. Kita diet untuk mengelola keuangan, kita atur pola keuangan. Tapi bukan berarti nggak boleh belanja sama sekali. Nggak berarti harus jadi sangat pelit, nggak boleh beli apapun. Enggak gitu. Tapi diatur polanya. Ya. Nah, kalau eh, apa diet pada umumnya kan diartikan sebagai pengaturan pola makan. Maka diet keuangan ini artinya P3K, maksudnya P3K. Ya, apa ini P3K? Yaitu pengaturan pola pengelolaan keuangan, ya, jadi P3K. Nah, teman-teman, saya ada kasih satu lihat table, ya, teman bisa lihat di slide ketiga ya. Ini ada satu table money management yang disarankan oleh Lee Ka-shing, ya. Lee Ka-shing adalah salah satu konglomerat di Hong Kong, ya, sebelum ada Jack Ma waktu itu. Dia ini yang paling kaya. Ya, Lee Ka-shing ini orang yang pernah masuk Forbes, ya, 10 orang terkaya di dunia, tapi orang pertama orang Asia itu adalah Lee Ka-shing. Ya, jadi 10 orang terkaya di dunia nih, Lee Ka-shing adalah orang Asia pertama yang masuk list itu. Dia bayangkan ini orang se-powerful apa gitu ya. Dan dia mulai dengan nol, dia hidup miskin. Ya, tapi saya nggak akan cerita banyak soal money management, karena saya sudah bahas di video sebelumnya, saya pernah bahas di buku saya di Anak Muda Miliarder, saya bahas basicnya aja. Ya. Ini basic, teman-teman, yes, ini basic, tapi gini, ya, nggak semua orang bisa lakukan. Ya. Ini bahkan sulit, teman-teman. Ya, kayak inilah, kayak diet makan. Ya, diet untuk makan kan sulit sebenarnya ya. Kita tahu ya, kalau kita makan terlalu banyak kita bisa gendut gitu, tapi kadang-kadang susah nahannya gitu, karena saya juga suka mau diet tapi juga gagal gitu, suka stop di tengah jalan ya. Nah, jadi kalau diet itu tahan makan, maka diet keuangan itu kita tahan untuk tidak belanja, ya, simpelnya begitu. Nah, dengan pengaturan table yang saya buat di laptop saya ini, maka ya kita spend uangnya sesuai table ini, teman-teman. Ya, kita spend uangnya berdasarkan table yang sudah kita buat. Ya, jadi Lee Ka-shing ini ya luar biasa ya, dia hidup miskin, teman-teman, buruh pabrik awalnya ya, dari belasan tahun udah kerja. Saya bayangkan ya bisa jadi orang hebat ya. Dia mengatakan bahwa karena dia menggunakan sistem money management ini dan dia komitmen melakukannya ya. Jadi saya terinspirasi dari beliau dari dulu ya. Saya suka pelajari kisahnya dia, bagaimana dia melakukan bisnis investment bagaimana gitu ya. Dia bahkan pernah disebut sebagai Warren Buffett-nya Asia saat itu. Dan saat itu dia pernah disebut Lee Ka-shing sebagai Warren Buffett-nya Asia. Nah, jadi penting sekali untuk menerapkan diet keuangan ini ya. Dan katanya si Lee Ka-shing, kalau kita terapkan ini selama minimal 5 tahun, kita pasti jadi jauh lebih sukses, lebih hebat, lebih kaya. Ya. Karena pada umumnya nih, secara umum, orang-orang yang sudah kerja 5 tahun atau bahkan 10 tahun, tapi karena nggak punya diet keuangan, dia nggak punya satu pola keuangan, nggak money management, maka biasanya setelah 5 tahun ya habis aja gitu, kayak ulang dari awal gitu ya. Jadi ya kerja lagi, ulang lagi, padahal udah punya pengalaman 5 tahun, tapi pas karena nggak ngolah uang, ya uangnya udah habis gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman. Saya sempat terima satu DM di Instagram, dan saya sangat
sangat bahagia lah, sangat bahagia yang nggak bisa dibeli gitu. Jadi waktu itu kira-kira begini, dia bilang thank you ya, sejak baca buku saya ya tahun 2018, waktu itu pas saya launching dia baca, ini nggak lama ya, ini masih tahun 2020, dia punya tabungan uang yang paling besar ya selama dia kerja gitu. Ini tabungan paling besar karena dia punya diet keuangan gitu. Terus dia juga mulai belajar cara invest dan lain-lain. Nah, dia cerita dulu soalnya kalau saya punya uang, punya gaji, setiap lebaran dia bilang, uang saya pasti habis, dia bilang. Setiap lebaran uang saya pasti habis semua. Akhirnya saya kerja lagi, kumpulin uang, saya tabung. Lebaran habis lagi. Ya, jadi dia ulang itu terus gitu. Nah, jadi dia cerita pas dia udah belajar pentingnya money management, dia mulai atur ya. Mana yang boleh dipakai habis, mana yang enggak, mana yang simpan, mana yang ditabung, mana yang boleh diinvest, mana yang buat belajar gitu ya. Nah, dia pakai itu. Nah, jadi akhirnya dia bisa lebih baik, teman-teman. Ya, jadi untuk kalian yang belum pernah diet keuangan, belum pernah terapin ini, kalian bisa mulai dengan seperti table di slide PPT ya. Kalian bisa ikutin dan kalian juga boleh modif sesuai keinginan kok, nggak harus ikut seperti ini. Ya, yang pasti harus ada porsi untuk belajar, ya invest pendidikan, porsi untuk living expense ya, biaya hidup kita, untuk investasi, amal boleh silakan, bagus sekali, dan juga untuk liburan. Ya kalian boleh atur. Kalau saya punya asisten yang Tony Tommy itu, mereka lebih ekstrim teman-teman. Ya, jauh lebih ekstrim. Kenapa? Dia punya bagian investasi awalnya 50%, 50%. Setelah itu, nggak lama kemudian mereka karena merasakan, mantap juga kayak gini ya. Mereka 70% teman-teman bagian dipakai untuk invest. Ya itu memang gila ya. 70% dari income dipakai untuk invest, hanya pakai 30% untuk semua hal. Ya, jadi memang ada pepatah mengatakan benar ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan kebalik teman-teman. Jangan bersenang-senang dulu, malah bersusah-susah kemudian. Ya, mereka awalnya bersusah-susah, tapi kan ada hasilnya, malah jadi happy gitu ya. Mereka happy karena melihat hasil. Ya, sama lah kayak orang diet, ya kan. Mereka awalnya mungkin lebih gendut, tapi ketika beratnya mulai turun, makin kurus, mereka makin semangat gitu, makin happy karena sudah lihat hasilnya. Akhirnya apa? Ada momentum gitu kan. Ini malah makin sehat gitu ya. Keuangannya makin sehat. Nah, apa tujuan dari diet keuangan? Tentu ada tujuan dong untuk kita diet keuangan. Ada tujuan kita bersusah-susah lebih dahulu. Ada tujuan alasan mengapa kita tunda kesenangan, ya kan? Dan uangnya kita alokasikan sesuai tabel yang tadi. Tentu ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah apa, teman-teman? Agar ya kita bisa naik level secara keuangan. Ini tujuannya. Tujuan diet keuangan agar kita bisa naik level secara keuangan. Apa itu? Nah, teman-teman kalau kalian main game, kalau kalian pernah main game, biasanya kalau di game itu pasti akan ada naik levelnya kan. Dan tentunya ketika kita main game, levelnya makin tinggi, itu makin susah teman-teman ya. Makin susah, bosnya makin susah ya. Dan kita punya strategi main gamenya harus makin jago ya, attack-nya harus makin kuat, defense-nya makin kuat gitu ya, agar bisa menang naik levelnya. Nah, jadi dalam hal keuangan ini juga ada levelingnya teman-teman, ada levelnya ya. Jadi ada level dalam keuangan. Yang saya akan bahas ya. Kita next ada 5 level keuangan teman-teman. Nah, yang pertama adalah level 1, ya ada 5 level. Level 1 adalah ketika kalian punya income itu langsung habis untuk biaya hidup. Ya, income masuk misalnya 5 juta. Sebulan habisin 5 juta. Ya udah, cuma hidup. Itu level 1. Ya, jadi ingat sekali lagi tujuan diet keuangan kita naik level ya. Nah, ada level 2 nih. Ya, yaitu adalah ketika kalian punya income, punya pemasukan masuk, kalian bisa cover kalian punya biaya hidup. Plus bisa sisihkan untuk emergency fund atau dana darurat. Itu level 2. Ya, kalau misalnya tiba-tiba kalian butuh uang, ya kan ada dana gitu loh, nggak perlu harus utang sama bos kalian, harus utang sama siapa, utang sama teman, itu nggak perlu. Karena kalian siapin emergency fund. Itu level 2. Level 1 naik level 2 gampang. Siapin cadangan uang, dana darurat, beres, kalian naik level 2. Ya, ini versi saya ya. Kalau level 3, naik level 3, kalian punya income masuk, bisa cover kalian punya biaya hidup, ya. Sudah sisakan untuk dana darurat, plus investment, plus investasi. Ya, ketika kalian sudah mulai belajar masuk invest saham misalnya, invest properti gitu, itu kalian sudah masuk ke level ketiga ya. Nah, jadi level ketiga juga nggak susah ya. Selama punya income,
bisa cover biaya hidup, dana darurat, dan bisa mulai belajar untuk investment, kalian level 3. Nah, level 3 naik ke level 4. Nah, ini yang butuh waktu, teman-teman. Ini takes time ya, karena investasi ini harus digulung terus makin besar. Kita lihat keuangan agar tabungan untuk nilai investasi ini makin besar nilainya, sehingga apa? Hasil dari investasi ini bisa mengcover kita punya survival expenses ya. Kita punya biaya hidup untuk survive. Itu level 4. Di level 4, ketika kita punya investment cash flow, hasil dari kita punya investasi doang, tanpa gaji kita, tanpa income yang kita kerja, hanya hasil dari investasi kita, itu bisa menutup kita punya biaya hidup untuk bertahan. Itu level 4, teman-teman. Ya, jadi kalian misalnya kalian invest properti, contoh ya, dan dari hasil sewa misalnya 1 tahun bisa dapat 60 juta. Ya, kalian punya properti, kalian sewakan dapat 60 juta setahun. Artinya apa? Bagi 12 sebulan 5 juta. Nah, karena kalian biaya hidup, kalian bisa hidup dengan 5 juta sebulan di Jakarta misalnya, 5 juta sebulan kalian bisa hidup. Ya, itu artinya kalian sudah level 4. Ya, kalian sudah aman. Kalau kalian tiba-tiba stop bekerja pun uang udah nggak masuk, kalian aman gitu. Ada properti yang disewakan dapat uang terus 5 juta sebulan. Tapi lebih bagusnya kan tetap kerja, income-nya tetap digedein. Caranya gimana? Akhirnya bisa invest lebih banyak. Jadi investment cash flow-nya lebih banyak, teman-teman. Nah, itu level 4. Sudah masuk level 4, itu sudah bagus banget. Ya. Nah, level kelima nih. Apa itu level kelima? Ya, sama dengan level keempat, yaitu investment cash flow. Bisa cover kita punya biaya hidup ya untuk bertahan. Tapi kali ini investment cash flow ini bukan hanya untuk bertahan, tapi lebih besar, yaitu bisa cover hidup nyaman, teman-teman. Hidup nyaman itu tiap orang beda. Ada yang bisa hidup nyaman dengan 5 juta sebulan mungkin. Ada yang bisa hidup nyaman dengan 10 juta sebulan. Ada yang hidup nyaman 100 juta sebulan nggak cukup. Tergantung. Nah, hidup nyaman ini artinya gini. Satu, sudah nggak usah kerja, tapi masih tetap belajar, tetap investasi gitu ya. Kedua, bisa keluar negeri setahun 3-4 kali. Ya, tiap orang beda kan hidup nyaman kan. Ya, terus bisa mungkin ada yang merasa nyaman, saya bisa traktir orang tua jalan-jalan ke luar negeri, silakan. Ya, jadi kategori hidup nyaman ini tiap orang beda-beda. Nah, kalian harus hitung tuh hidup nyaman kalian per 1 bulan itu cost-nya berapa. Contoh 30 juta. Wah, 30 juta sebulan nggak usah kerja, mantap juga nih ya. Udah bisa cover ini itu, ke luar negeri ya, ke Jepang gitu ya, kemana, setahun bisa berapa kali, udah enak. Nah, berarti kalau kalian sudah punya investment cash flow, kalian lihat keuangan, kalian invest, bisa kasih penghasilan 30 juta sebulan, setahun 360 juta tanpa kerja, kalian sudah nyampai di level 5. Karena investment cash flow kalian sudah bisa cover, kalian punya hidup nyaman. Itu udah mantep lah, teman-teman ya. Tinggal ulangi terus caranya gimana, investment gimana, sehingga bisa makin besar nilainya ya. Jadi sekali lagi, tujuan dari diet keuangan itu adalah naik level ya. Tujuan dari diet keuangan adalah naik level. Oke? Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita apa ya? Bertahun-tahun kita bekerja atau belasan tahun kita bekerja, kita hanya berada di level yang sama. Jangan sampai ya. Dan kita tahu ternyata ada beberapa level dan 5 level. Saya harap teman-teman termotivasi untuk diet keuangan sehingga bisa naik level. Ya, mungkin sekarang kita di posisi 1 atau 3, bisa naik sampai level 5, sampai cover kita punya hidup nyaman. Ya. Dan dengan level ini kan harusnya kita makin semangat, teman-teman. Ya, kita makin semangat karena wah kan harusnya hidup harus naik level dong gitu ya. Oke, ada PR buat kalian terakhir ya. Oke, slide terakhir PR. PR-nya apa? Kalian sekarang coba jujur dengan diri kalian, harus jujur ya. Kalian jujur dengan diri kalian, wajib jujur. Saat ini kalian ada di level berapa? Ya, jadi saat ini kalian di level berapa? Jujur aja, 1, 2, 3, 4, silakan kalian tulis ya. Dan kalian buat satu goal, di tahun keberapa saya akan naik level gitu, teman-teman. Misalnya, saya sekarang level 2 gitu ya. Tahun depan saya mau naik level 3. Tahun level 3 ke level 4, 2 tahun lagi saya naik gitu. Nah, kalian buat PR-nya, kalian tulis goal itu. Ya, karena ada satu penelitian dilakukan oleh Harvard University. Ya, kesuksesan dalam kita menulis goal itu akan semakin tinggi, teman-teman ya. Kalau kita punya impian apa, kita tulis, teman-teman. Itu akan makin tinggi kemungkinan terjadinya.
Jadi ya itu PR-nya, kalian tentukan sekarang level mana, pengen jadi level apa dalam waktu berapa tahun. Ya, teman-teman saya ingatkan, ini tidak akan menjadi manfaat kalau kalian tidak praktek. Ya, saya pernah terima DM komen, wah keren kok, ya ini ilmunya daging semua gitu ya, gratis lagi. Ya nggak akan jadi daging ya kalau nggak dipraktekkan, ya nggak akan berarti kalau nggak dipraktekkan. Jadi teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan. Ya, see you di episode kelima. Thank you.